Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Ciretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Jumat 7 Februari 2025. Dan tentunya beragam informasi dari kabupaten kota juga skala nasional akan kami sajikan dalam segmen kita hari ini. Dan juga beberapa halaman juga headline dan juga rubrik akan kami sampaikan di tayangan berikut ini. Langsung saja di halaman pertama kita sudah hadir beberapa headline yang akan menemani kita hingga beberapa menit ke depan. Untuk itu langsung saja di halaman pertama ada target PAD sebesar 2 triliun rupiah menanti pasangan tagline mulia. Dan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar resmi menetapkan pasangan Munafri Arifuddin Alia Mustika Ilham dengan tagline mulia sebagai pemenang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar di tahun 2024 pada pilkada kemarin. Surat itu berdasarkan surat keputusan yang bernomor 33 tahun 2025 dibacakan dan ditetapkan Ketua KPU Makassar Andi Muhammad Yasir Arafat dalam rapat pleno terbuka di Hotel Four Point by Sheraton Makassar. Kemudian SK penetapan tersebut berlaku sejak Andi Muhammad Yasir Arafat menetapkan SK putusan. Pada acara ini, Wali Kota Makassar Dani Pomanto tidak hadir. Ia sedang berada di Bali mengikuti rapat koordinasi khusus bersama seluruh organisasi perangkat daerah Pemkot Makassar. Ini merupakan rakorsus terakhir yang dihadiri Dani Pomanto sebagai Wali Kota Makassar. Dan rakorsus ini khusus membahas tentang target Pemkot Makassar mendapatkan pendapatan hingga 2 triliun rupiah. Tahun ini Pemkot Makassar berhasil membukukan pendapatan sebesar 1,6 triliun rupiah. Dan di rakorsus itu, Dani Pomanto meminta kepada seluruh OPD agar membantu pemerintahan mulia mencapai target APBD 2 triliun rupiah. Dani diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Makassar Andi Bukti Jufri, dan ia dimandatkan mewakili dan menyampaikan pesan dari Dani Pomanto. Dalam kesempatan itu, Andi Bukti menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Dani Pomanto. Dan Andi Bukti mengaku sejak awal Pemkot Makassar telah berkomitmen menyukseskan Pilkada Makassar di tahun 2024 kemarin. Mulai dari penganggaran hingga dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pilkada. Selain itu, Andi Bukti juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Makassar, termasuk KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri yang telah bekerja keras menjaga integritas dan keamanan selama proses pemilihan berlangsung. Ia berharap transisi kepemimpinan dapat berjalan dengan baik, serta pemimpin yang terpilih dapat meneruskan pembangunan dan program-program strategis demi kemajuan Kota Makassar. Itu disampaikan oleh Dani Pomanto yang senantiasa menaruh perhatian besar pada jalannya pemerintahan ke depan. Dan perlu juga diketahui oleh Tribuners bahwa putusan dibacakan oleh MK setelah menolak gugatan pasangan Indira Yusuf Ismail Ilham Arif Fauzi di pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2024. Dengan keluarnya putusan ini, pasangan Munafri Arifuddin Alia Mustika Ilham dipastikan akan mengikuti pelantikan pada tanggal 20 Februari 2025. Ia akan dilantik bersama 23 calon kepala daerah hasil pilkada serentak di tahun 2024 lalu. Nah, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, beberapa informasi seperti 23 pasangan yang akan dilantik pada 20 Februari nantinya. Ada Toraja Utara berpasangan antara Frederick dan juga Andrew Branch Silambi. Kemudian Pilgub Sulsel Andi Sudirman Fatmawati Rusdi. Luwu Utara Andi Abdullah Rahim berpasangan dengan Jumail Mapile. Luwu Timur Irwan Bahri Syam bersama Puspawati Husler. Tanah Toraja Sadrak Tombek bersama Erianto dan juga Andre Kang, Yusuf Ritanga, dan Andi Tenri Liwang Latindro. Pindrang masih bersama petahana Irwan Hamid bersama Sudirman Bungi, Pare-Pare, Tasmin Hamid dan Hermanto. Baru Andi Ina Kartika Sari dan Abustan, Pangkep Muhammad Yusran, Abdurrahman Asegaf, dan juga beberapa kabupaten lainnya seperti Maros, Makassar, Goa, Takalar, Bantaeng, Lu Sidrap, Wajok, Sopeng, Bone, Sincai, Bulukumba, dan Selayar. Dan dipastikan di informasi di atas
bisa Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, sidang pembuktian sengketa pilkada di Sulsel, yakni ada 2 daerah yang saat ini masih bersengketa, Palopo dan juga Jeneponto. Jadi hanya 23 pasangan yang akan dilantik, kecuali pasangan dari Palopo dan juga Jeneponto. Perlu diketahui bahwa untuk sidang pembuktian sengketa pilkada untuk Palopo akan berlangsung hari ini 13.30 waktu Indonesia Barat atau setara dengan pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Perkaranya adalah perselisihan hasil pemilihan umum wali kota Palopo. Pemohon adalah Farid Kasim dan juga Nur Haini. Kuasa hukum Andi Syafrani dan Muhammad Nursal dan Rahmat Setiawan. Acara yakni pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atau ahli, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan. Dan akan berlangsung di gedung MKRI 1 lantai 4. Sedangkan untuk kasus atau juga sidang pembuktian sengketa pilkada di Jeneponto akan diagendakan pada Kamis depan 13 Februari 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat atau setara dengan 12.30 waktu Indonesia Tengah. Perkaranya adalah perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Jeneponto 2024. Acaranya adalah dengan agenda pemeriksaan persidangan meliputi mendengarkan keterangan saksi atau ahli, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan. Tempatnya juga sama dengan sidang pembuktian Kota Palopo, yakni bertempat di gedung MKRI 1 lantai 4. 2 informasi lainnya lagi dari halaman utama kita adalah siswa minta kepala SMA 17 Makassar dicopot. Ratusan siswa kelas 12 SMA Negeri 17 Makassar menggelar aksi protes dengan cara mogok belajar pada Kamis kemarin 6 Februari. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kegagalan mereka mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau yang disingkat dengan SNBP di tahun 2025. Sebanyak 148 siswa SMA Negeri 17 Makassar tidak dapat mengikuti SNBP karena data mereka tidak terinput di pangkalan data sekolah dan siswa. Padahal, PDSS merupakan basis data yang berisi rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa, dan PDSS digunakan sebagai syarat seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN. Lebih lanjut bahwa pantauan di Tribun Timur, suasana sekolah tampak lengang dengan aktivitas di ruang belajar siswa yang sangat minim. Sementara itu siswa kelas 10 dan 11 tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Kartini Kurnia memahami sikap para siswa yang sangat kecewa. Pihak sekolah hanya bisa memastikan keberadaan siswa tetap aman bersama orang tua mereka. Para guru memilih untuk mengirim tugas kepada siswa agar proses belajar tetap berjalan meski aksi protes masih berlangsung. Selain menggelar aksi mogok belajar, mereka juga menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolah mereka. Dalam aksinya, para siswa menuntut beberapa hal. Pertama, siswa menuntut hak mereka untuk tetap berpartisipasi dalam SNPMB melalui jalur SNBP. Kedua, investigasi terhadap kondisi internal sekolah yang dinilai tidak harmonis dan berdampak pada siswa. Kemudian ketiga, pencopotan kepala SMA Negeri 17 Makassar akibat kelalaian fatal dalam pengisian data PDSS. Dan yang keempat, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sistem administrasi sekolah. Headline selanjutnya di halaman utama kita adalah hari ulang tahun ke-64 Bank Sulselbar yang hadirkan kado berupa BSSB. Bank Sulselbar menghadirkan event di Pinisi Point bertajuk Kado BSSB. Dan akan berlangsung dari Jumat hingga Minggu tanggal 7 hingga 9 Februari. Kegiatan ini dihadirkan dalam rangka merayakan ulang tahun Bank Sulselbar yang ke-64. Dan kado BSSB bakal menghadirkan berbagai rangkaian acara, mulai dari pameran kuliner, fashion, dan berbagai aktivitas lainnya. Setidaknya ada 40 booth food and beverage dengan 10 nasional brand favorit, seperti Tuku, Falala, Bakso Afung, Ciwis, dan berbagai brand favorit yang jarang didapatkan di pameran lainnya.
Ada juga 14 booth fashion bisa menjadi referensi untuk menambah koleksi yang bikin membuat semakin stylish. Dan yang terakhir di halaman pertama kita adalah pesan Pak Aksa agar lakukan yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan ini spesial hari ulang tahun ke-52 Bosowa dengan judul pembahasan Sinergi for the Nation, Action for Goodness. Dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun Timur untuk lebih lengkapnya pada tayangan spesial hari ulang tahun ke-52 Bosowa. Kita akan beranjak ke rubrik selanjutnya seperti yang tadi Vio sampaikan, ada beberapa rubrik dan juga headline. Dan yang akan kita sampaikan juga untuk Tribuners ketahui ada di halaman 5, yakni rubrik komunitas. Ada informasi mengenai 175 stand ramaikan Chow Festival 2025. Ini dalam rangka perayaan Cap Gome di tahun 2025, di mana disampaikan oleh Ketua DPD Walubi Sulsel, yakni Henry Sumitomo, kita membuat sesuatu yang berbeda tahun ini. Selain pertunjukan kesenian, yakni kesenian Tiongkok yang apik dan menarik, kami juga menyuguhkan pertunjukan seni tradisional Sulawesi Selatan. Ada 4 panggung hiburan yang disebar di beberapa titik di Jalan Sulawesi nantinya. Nah, puncak perayaan yang jatuh pada Rabu 12 Februari 2025 di sepanjang Jalan Sulawesi dengan tema Show Festival 2025. Acara ini diselenggarakan oleh DPD Walubi berkolaborasi dengan pemerintah Kota Makassar serta didukung oleh berbagai organisasi seperti DPD KCBI Sulsel, Inti Sulsel, dan juga 12 yayasan wihara, cetia, dan kelenteng, serta Yayasan Buddha Suci Indonesia. Dan tentu dipaparkan bahwa Cap Gome yang secara harfiah berarti hari ke-15 pada bulan pertama dalam penanggalan Imlek yang merupakan momen penting dalam budaya Tionghoa. Secara tradisional, perayaan ini diwarnai dengan berbagai atraksi, keramaian seperti parade barongsai dan pertunjukan kesenian tradisional Tionghoa. Nah, disampaikan juga bahwa ada 4 panggung, khususnya panggung hiburan yang disebar di beberapa titik di Jalan Sulawesi. Tak hanya itu, festival ini juga akan menampilkan display otomotif, termasuk alat berat, heavy equipment, motor Honda, dan mobil dari Jepang, Korea, serta Tiongkok. Acara yang dimulai pada sore hingga malam ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Kota Makassar, baik dari segi budaya maupun juga ekonomi. Lebih lanjut, kata Roy, keistimewaan acara Cap Gome tahun ini juga menghadirkan beragam hadiah hiburan. Roy Rusli menambahkan bahwa Festival 2025 tidak hanya fokus pada pertunjukan seni, tetapi juga menghadirkan berbagai bazar kuliner. Dengan menghadirkan 175 stand UMKM yang akan memenuhi sepanjang Jalan Sulawesi sejauh 825 meter. Dan diharapkan festival ini mampu meningkatkan perputaran ekonomi secara signifikan. Dan keistimewaan lainnya dari Cap Gome ini adalah hadirnya berbagai hadiah hiburan, tidak hanya untuk pengunjung tetapi juga untuk peserta UMKM. Perlu diketahui bahwa door prize menarik seperti sepeda motor juga telah disiapkan bagi mereka yang beruntung. Dan yang pastinya ada juga penampilan artis yakni Atik Kodong serta hiburan lainnya. Ada juga Aji Makassar yang merupakan tuan rumah untuk festival media di tahun 2025. Aji atau Aliansi Jurnalis Independen khususnya di Kota Makassar terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Festival Media Fesmed Aji 2025. Sesuai program Aji Indonesia, Fesmed akan berlangsung pada September di tahun ini, di tahun 2025. Dan venue-nya akan berlokasi di Fort Rotterdam. Dan sebelum itu, 3 Aji kota mengajukan diri sebagai calon tuan rumah Fesmed 2025. 2 kota lainnya selain Makassar yakni Aji Denpasar dan juga Aji Batam. Nah, untuk tema yang terpilih dan juga setelah terpilihnya Aji Makassar untuk menjadi tuan rumah, yakni Freedom, meliputi Ecological Justice, Expression, and Press. Tema ini terkait dengan konflik lingkungan di Indonesia Timur dan tantangan media dalam meliputnya. Lokasi acara yang diusulkan juga ramah disabilitas dan juga
inklusif. Dan FESMED menjadi program kerja AJI Indonesia dalam setiap periode kepengurusan. Untuk diketahui bahwa tuan rumah FESMED sebelumnya adalah AJI Jambi pada November 2019. Dan yang terakhir adalah rubrik kampus, masih di halaman 5 Tribuners. Rubrik kampus ini ada informasi mengenai total saat ini guru besar yang ada di Universitas UMI, ya di UMI sudah ada sebanyak 96 guru besar. Di mana pengukuhan di hari kemarin, Kamis 6 Februari, ketiga guru besar yang dikukuhkan adalah Profesor Sukmawati sebagai guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian ada Profesor Akstar Roksiana Ahmad sebagai guru besar Fakultas Farmasi dan Profesor Andi Emelda sebagai guru besar Fakultas Farmasi. Prosesi pengukuhan diawali dengan pidato pengukuhan dan penerimaan sebagai anggota Dewan Profesional ketiga profesor. Pidato pertama disampaikan oleh Profesor Sukmawati dengan judul Lingkungan Hidup, lebih tepatnya lingkungan hijau dan efikasi diri dalam mendorong terciptanya sumber daya manusia hijau untuk keberlanjutan bisnis. Dilanjutkan oleh Profesor Akstar Roskiana dengan judul Farmakognosi, Transient Expression, dan Obat Tradisional. Kemudian ditutup oleh Profesor Andi Emelda menyampaikan pidato dengan judul Potensi Daun Ginseng Bugis sebagai imunoterapi alami untuk meningkatkan kesehatan melalui mekanisme stimulus sel efektor. Selanjutnya setelah ada pidato pengukuhan, ada juga penyerahan SK jabatan profesor dan penyematan kalung profesor yang dilakukan langsung oleh Rektor UMI yakni Prof. Hambali Talib. Disaksikan Ketua Dewan Profesor UMI, Profesor Mansur Ramli. Selain dari informasi halaman komunitas dan juga kampus Tribuners, kita akan beranjak ke informasi selanjutnya. Ada di halaman 8 Tribuners, yakni rubrik Gebrakan Sang Pemimpin di tahun 2025. Beragam informasi seperti tadi yang merupakan lanjutan dari informasi Dani yang harap seluruh OPD bantu API Alia agar mencapai PAD di angka 2 triliun rupiah. Ada juga informasi dari KPU Sulsel yang mengambil alih tugas KPU Kota Palopo. Dan dua informasi lainnya yakni Tasming Hermanto akan minta masukan dari lawan politiknya hingga Ketua KPU Pinrang yang menyelamati Andi Irwan Sudirman Bungi. Kita bahas yang pertama dulu adalah KPU Sulsel yang mengambil alih tugas KPU Palopo. Disampaikan langsung oleh Hasbullah selaku Ketua KPU Sulsel. Selanjutnya perintah pimpinan KPU RI, KPU Provinsi Sulsel mengambil alih sementara sampai proses PAW teman-teman keluar dari KPU RI. Perlu diketahui bahwa informasi ini sejalan dengan ada informasi mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menjatuhkan sanksi berat terhadap 3 komisioner KPU Kota Palopo. Mereka adalah Ketua KPU Palopo Irwandi Jumadin serta 2 anggota KPU Palopo yakni Abbas dan Muhatsir Muhammad Hamid. Ketiganya dipecat setelah terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait kasus ijazah palsu calon wali kota Palopo Trisal Tahir. Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengatakan semua hal telah diatur dalam PKPU. Hasbullah mengaku putusan dikeluarkan oleh DKPP untuk pemecatan yang diinstruksikan langsung oleh KPU RI. Adapun kata Hasbullah, pihak KPU telah menerima surat keputusan pemberhentian 3 komisioner KPU Palopo. Olehnya, lanjut Hasbullah, KPU Sulsel akan mengambil alih tugas KPU Palopo hingga adanya pengganti antar waktu. Dan informasi mengenai Tasming Hermanto yang akan meminta masukan dari lawan politiknya, di mana ia akan berkunjung dengan statement disampaikan bahwa kita akan berkunjung dan bersilaturahmi dengan seluruh paslon pasca pelantikan. Kita ingin berdiskusi mengenai pare-pare ke depannya. Tasming menilai semua paslon di Pilwali kemarin termasuk dirinya bersama Hermanto memiliki tujuan yang sama untuk kemajuan pare-pare. Pria yang akrab disapa TSM ini pun berterima kasih kepada seluruh masyarakat Pare-Pare yang telah mempercayakan dirinya bersama Hermanto untuk memimpin
Kota Parepare 5 tahun ke depan. KPU Kota Parepare resmi menetapkan Tasming Hamid dan Hermanto sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare untuk periode 2025-2030 dan disampaikan berdasarkan melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU Parepare pada Rabu malam 5 Februari 2025. Rapat pleno dihadiri langsung oleh Tasming Hermanto, juga Sekretaris Daerah Husni Syam, Ketua DPRD Kaharudin Kadir, ada juga Bawaslu dan partai pengusung serta masa pendukung Tasming Hermanto. Disampaikan bahwa penetapan Tasming Hermanto berdasarkan PKPU nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara, perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Paling lama 3 hari setelah putusan MK disampaikan oleh Awal selaku Ketua KPU Kota Parepare. Dan yang terakhir adalah Ketua KPU Pinrang yang juga ikut menyelamati Andi Irwan yang berpasangan dengan Sudirman Bungi. KPU Pinrang telah menetapkan Andi Irwan bersama Sudirman melalui rapat pleno terbuka di Aula Pemkab Pinrang pada Kamis kemarin. Ali selaku Ketua KPU Pinrang mengungkapkan berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Andi Irwan juga Sudirman memperoleh sebanyak 102.724 suara sah atau setara dengan 47,32% dari total suara sah. Disampaikan juga bahwa saya meminta kepada masyarakat Pinrang tidak ada lagi sekat antara kita dan kemenangan ini adalah kemenangan kita semua. Terima kasih kepada keluarga, pendukung dan masyarakat memilih kami. Ini disampaikan oleh Andi Irwan yang sekali lagi terpilih menjadi Bupati dari Kabupaten Pinrang. Dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita Tribuners di edisi 7 Februari 2025, edisi Jumat hari ini. Terima kasih Tribuners senantiasa menyaksikan program kita setiap harinya. Akhir kata saya Fiorina Jiretno mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.